Oke, ibu ini tahu bahwa ternyata sudah AJB keluar dari mana? Itu setelah dicek Dicek oleh keluarganya, adiknya ini. Oke, AJB itu ditandatangani di depan notaris Sherly Tambunan atau notaris lain? Jadi dia dibawa ke Sherly Kawati Tambunan, tetapi hasil penemuannya ternyata sertifikat 103 itu ternyata ditandatangani oleh notaris yang ada di Cimanggis, Yaitu bisa Depok. dia namanya yang 103 Ya, ini. Awahyuni. Notaris Ahwayuni apa ya? Coba nih. Awahyu Martaningsi Oke, SH. ternyata ini notaris di Cimanggis Depok. Ibu pernah nggak ke notaris Cimanggis Depok ini? Tidak pernah. Tidak pernah. Yang ibu pergi ke notaris Sherly Tambunan. Ya. Ada kemungkinan nih nggak ini semacam referral, artinya notaris ini kasih kerjaan ke notaris temannya, begitu? Katanya seperti itu, Pak. Oke. Terus ini ibu disinilah ketahuan bahwa rumah ibu sudah terjual, dan ibu waktu ibu dikasih 300.000, kapan dikasih 300.000? Ya, saya pulang dari sana. Pulang dari sana dikasih 300.000. Ya. Bilangnya uang apa? Dia bilang buat segalanya gitu. Buat segalanya. Iya. Buat jajan gitu. Hah? Buat jajan, buat semua. jajan. Buat semuanya. Ibu nggak nanya kok buat semuanya 300.000. Gak nanya saya. Oke. Akhirnya ketahuan lah ini bahwa ternyata pakai notaris Wahyuni Martaningrum di daerah Cimanggis Bogor, tanahnya ibu sudah di AJB-kan dengan harga ditulis di sini, harganya berapa itu? 120 juta, dan ditulis di sini seolah-olah ibu sudah terima uangnya. Padahal ini ibu tidak pernah tahu bahwa tanah ibu dijual 120 juta dan juga tidak pernah terima uang. Oke, dan notaris itu tidak pernah ketemu. Oke, Ibu, maaf, Pak pengacaranya udah dilaporkan ke polisi, dan seperti apa sekarang udah perkembangan kasusnya, sejauh apa? Jadi sebenarnya kasus ini pernah kita ajukan gugatan, sudah 2 kali kita ajukan gugatan, yaitu di tahun 2018, dan kemudian gugatannya tidak diterima alias NO karena kurang pihak. Kemudian kita benerin lagi gugatannya, diperbaiki, masukkan pihak-pihak yang terlibat, ternyata berjalan sidang. Kemudian muncul lagi pihak-pihak yang baru yang menyebabkan gugatan kita tidak diterima lagi. Jadi ceritanya ternyata oleh pembeli pembeli sudah dikasih ini sertifikat ke adiknya, dan kemudian diagunkan ke bank. Ya, sehingga kalau mau gugat pembatalannya harus digugat semuanya yang terlibat, termasuk nama pembeli, terus nama notaris, kemudian juga nama orang yang menjaminkan, yaitu si debitur tadi, termasuk nama banknya, sama nama kantor pertanahan. Kalau satu pun itu kurang digugat, akan gugatan bisa disebutkan tidak dapat diterima atau niet on van click bahasa Belandanya, karena kurang pihak. Dan mereka ini nggak tahu bahwa tanah ini sudah dijaminkan, sehingga waktu gugat tidak ikut digugat banknya sama orang yang mengagunkan. Tapi kalau baru ketahuan belakangan, boleh gugat baru lagi. Pertanyaannya, sudah gugat baru lagi nggak? Kita belum gugat lagi, Bang. Jadi rencananya kita sudah kita malah lapor polisi, ya, akan membuktikan unsur manipulasinya. Yang dilaporkan ke polisi siapa? AKJ yang tadi. Siapa? AKJ. Apa itu AKJ? Abdul Qadir Jailani. Jadi Bu Arpa ini dia beralih kepada AKJ. Kalau notarisnya dilaporkan enggak yang membuat akte ini? Kita belum melaporkan secara resmi. Kenapa? Tapi sudah ada pengembangan dari pihak kepolisian tentang laporan kita yang penipuan. Karena kalau ibu ini merasa tidak pernah menghadap notaris tersebut, PPAT, maka bisa juga dilaporkan dugaan pasal 266 KUH pidana, yaitu dugaan membuat akte yang isinya palsu. Baik. Itu harus segera dilaporkan juga. Siap, Bang. Cuma masalahnya tidak cukup hanya laporan polisi. Baik. Karena polisi tidak berwenang membatalkan akte. Gugatan perdata juga harus. Rencananya kita setelah laporan polisi nanti kita juga tetap begitu. Jadi gugat ulang. Laporan polisinya harus diperluas, dan juga notarisnya bisa dilaporkan ke Majelis Kehormatan Notaris. Baik.
Karena notaris itu wajib membacakan, wajib menerangkan isi akte. Oke. Oke. Pak, kalau boleh tahu, Pak Harun, ini Bu Nenek Arpa kok bisa kenal sama itu orang yang ibaratnya nipu lah ya jatuhnya ini ya gitu. Apa namanya, yang ibaratnya membeli tanah seharga murah banget gitu. Itu kenal sama orang ini dari mana gitu Pak? Begini, Pak. Kalau kita, boleh saya cerita kronologi? Iya boleh. Ya. Ibu Arpa punya sebidang tanah 299. Pak, Ibu Arpa punya sebidang tanah 299 meter. Ya, termasuk bangunan tua. Bangunan tua. Memang pemberian dari orang tua itu Iya. warisan. Ya. Itu tahun 2011 itu dijual sama almarhum Habib Hasan. Iya, siapa itu? Habib Hasan itu orang tua tiri Abdul Qadir Jailani. Terus? Itu dijualnya 196 meter. Oke. Ya, pecah surat. Iya. Nah, terus tahun 2015 baru terjadi ada proses pemecahan surat tahun 2015. Oke. Tahun 2015 pemecahan surat, bla 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 bla. Ya selesainya tahun apa bulan apa saya nggak tahu tuh. Tahun 2016 Habib Hasan meninggal. Oke. Bulan Mei. Iya. Meninggal dia. Setelah dia meninggal, saya sebagai warga dari Bu Arpa Gua dikasih Iya. orang tua bingung. Suratnya Ibu Arpa kemana dia? Dicari-cari tuh. Ya, belum juga dibalikin yang 103. Oke. Terus? Saya langsung menuju ke rumah ahli warisnya Habib Ya. Idrus yang ada di Kampung Lio, Depok. Oke. Begitu saya ke sana, Habib Idrus menyarankan coba ente ke rumah istrinya, maksudnya istrinya Habib Hasan. Iya. Saya datang ke situ, Ya. tetangga saya ke rumah dia. Kebetulan pada saat ada AKJ. Ada apa, Pak? Ini saya mau naik surat yang atas nama Bu Arpa Iya. 103 meter. Akhirnya suratnya ada apa enggak? Jawaban dia, saya nggak tahu jawaban dia. Langsung saya meluncur ke notaris. Menurut saya notaris ya, Pak Heru itu. Terus? Ternyata dia bukan notaris, artinya kata dia cuman suruh gitu ya. Memang dia yang membuat pecahan surat itu. Oke. Yang penjualan 190 meter. Akhirnya setelah dipingpong, Ya, begitu saya ke sana, jawaban Pak Heru sudah diambil, Pak Haji. Sama Abdul Qadir. Sudah diambil Pak Heru. Ya, mana? Ini bukti pengambilan dia punya agenda tuh, buku kecil. Setiap ada pengambilan surat, dia tulis tanggal dan bulan tahunnya. Nah, Jadi inti pokoknya Iya. ibu ini punya tanah 103 meter ya. Dibawa oleh Qadir ke notaris, disuruh tanda tangani. Dia nggak bisa baca. Beli dia tidak ngerti baca, ditulis harganya sudah terima, dia tidak tahu. Ya, ditulis 120 juta tapi dia tidak pernah terima uangnya. Sampai ke rumah, pulang ke rumah dia cuma dikasih duit 300.000. Belakangan ketahuan bahwa ternyata yang dia tanda tangani itu adalah akte jual beli. Sementara dia dan suaminya buta huruf. Dan yang bikin akte jual belinya pun bukan notaris yang mereka datangi, Iya. tapi notaris lain, Yang lain yang dia dikasih. tidak pernah Iya. ketemu. Iya. Yaitu ditulis di sini, namanya siapa ini? Coba. Awahyudi Martaningrum. Ya itu notaris di Cimanggis Depok. Kata ibu ini tidak pernah singgah di kantor notaris ini, tapi kok tiba-tiba ada namanya ini. tiba-tiba ada jual beli tanah di kantor notaris PPAT ini. Ini yang jadi permasalahan utamanya, begitu loh, ya. Baik, kita break dulu sebentar, Ibu ya. Nanti kita akan ngobrol lagi bersama dengan Nenek Arpa. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Kita ini sahabat kayak keluarga, udah setiap hari ketemu bareng satu acara, siang ketemu, malam ketemu, subuh ketemu. Itu kan uang nikah saya waktu 2017.